Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norika Fidatunisa dari jurusan Sosiologi Angkatan 2017. Dalam vlog kali ini, saya akan memaparkan pembahasan mengenai globalisasi dan hubungannya dengan perubahan sosial yang ada di masyarakat. Yuk, simak videonya. Globalisasi menurut Selo Sumarjan adalah suatu proses terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antara masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah-kaidah tertentu yang sama. Artinya bahwa globalisasi ini merupakan proses sosial baru yang dapat menyatukan masyarakat luas antar negara di seluruh dunia, yang mana juga secara tidak sadar dapat mengubah masyarakat untuk mengikuti sistem serta kaidah yang sama rata. Pada awal abad 19, proses percepatan globalisasi semakin meningkat. Hal tersebut dikarenakan kemajuan teknologi yang semakin berkembang. Nah, bukan hanya itu, globalisasi identik dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan ini dapat menciptakan sumber daya manusia yang bermutu dan berkualitas untuk menciptakan teknologi-teknologi baru yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat luas. Contohnya yakni seperti jaringan internet atau media sosial. Nah, dengan adanya jaringan internet atau media sosial ini dapat mentransfer informasi, berbagai macam informasi dari seluruh dunia, dari berbagai negara satu ke berbagai negara lainnya, yang dapat langsung dikonsumsi oleh masyarakat yang menggunakan media sosial. Globalisasi juga disebut dengan istilah dunia tanpa batas. Apa sih dunia tanpa batas? Dunia tanpa batas merupakan istilah untuk menggambarkan seluruh bangsa dan negara di seluruh dunia atau seluruh masyarakat dan negara di seluruh dunia terhubung satu sama lain, seakan tidak ada batasan wilayah sama sekali. Mereka dengan mudah dapat berkomunikasi melalui telepon, melalui email, seakan-akan mudah tanpa ada batasan waktu dan tempat. Lalu contoh lainnya seperti pada media televisi, di mana sebelum era globalisasi mendunia atau berkembang secara cepat, tontonan-tontonan di media televisi ini hanya mencangkup ranah nasional saja. Namun dengan adanya percepatan globalisasi ini ke seluruh negara di dunia, maka tontonan di media televisi juga mencangkup ranah internasional, sehingga berbagai macam program TV dari luar, informasi dari luar negeri, itu bisa masuk ke media televisi nasional. Dengan adanya arus globalisasi yang keluar masuk di suatu negara, tentunya secara perlahan dapat mengubah tatanan kehidupan atau pola kehidupan masyarakat yang ke arah lebih modern. Karena memang hal-hal yang berbau globalisasi ini lebih modern dan lebih ke barat-baratan, sehingga arus globalisasi atau hal-hal yang berbau globalisasi yang dikonsumsi oleh masyarakat dapat merubah mindset masyarakat, mindset kelokalan ke lebih ke modernan. Contohnya yakni pola konsumsi barang, di mana di banyak iklan yang disuguhkan bahwa merek ini atau barang produksi ini yang berasal dari luar negeri lebih berkualitas, lebih bermutu, lebih bernilai, dan lebih kekinian serta modern dibandingkan dengan barang-barang lokal yang biasa saja, sehingga di situ iklan yang disuguhkan tersebut dapat membentuk mindset atau persepsi masyarakat mengenai barang tersebut, bahwa barang tersebut itu lebih modern, lebih kekinian, dan lebih mengglobal, sehingga masyarakat akan mengkonsumsi produk tersebut agar dirinya itu mempunyai identitas yang lebih kemodernan dan mengglobal ketimbang
identitas yang lokal dan biasa saja. Lalu contoh selanjutnya yakni pola konsumsi hiburan. Contohnya yakni musik, film, dan lainnya yang mencakup ranah hiburan. Era globalisasi ini identik dengan westernisasi atau kebarat-baratan, sehingga informasi hiburan yang kebanyakan didapati atau yang disuguhkan di media sosial itu lebih banyak ke hiburan barat ketimbang hiburan lokal. Kecuali kalau memang internet atau media sosial di suatu negara itu difilter untuk tidak terlalu mengekspos hiburan luar negeri, maka hiburan lokal itu akan lebih mendominasi di media sosial masyarakatnya. Namun karena memang kecepatan dan kemudahan dalam mengupload, memposting informasi-informasi mengenai hiburan di seluruh dunia itu dengan mudah, dengan cepat, tanpa batas, setiap detiknya tersalurkan dari negara satu ke negara lainnya, dengan mudah dapat merubah pola pikir suatu masyarakat untuk beralih menyukai hiburan dari budaya lain. Untuk lebih spesifiknya, apa sih dampak positif serta negatif dari globalisasi terhadap perubahan sosial di masyarakat? Nah, dampak positif pertama yakni interaksi masyarakat lebih mudah. Tentunya dengan kemajuan teknologi seperti jaringan internet, media sosial, lalu ada handphone, telepon, laptop, email, itu mempermudah kita berkomunikasi dengan masyarakat atau dengan orang yang berada jauh dari jarak kita. Bukan hanya itu, dengan kemajuan teknologi komunikasi ini juga mempercepat dan mempermudah kita untuk melakukan komunikasi dengan orang yang punya jarak jauh dari jarak kita, seperti berbagai antar negara atau di berbagai wilayah, di berbagai pulau, dengan kecepatan yang mungkin per detiknya bisa langsung sampai ke tujuan. Berbeda dengan zaman dahulu saat era globalisasi belum mendominasi, di mana interaksi masyarakat pada zaman tersebut itu kebanyakan mereka menggunakan surat yang dikirimkan ke pos-pos terdekat, dan kecepatannya juga bisa sampai 3 hari, 4 hari atau lebih sampai tujuan. Yang kedua yakni perdagangan internasional, di mana setiap negara dapat berkontribusi untuk mengikuti kerjasama di pasar internasional dengan mengenalkan produk-produk lokal di kancah internasional. Bukan hanya itu, negara juga dapat bekerja sama dengan negara lainnya untuk proses ekspor-impor, sehingga negara yang tadinya bisa dikatakan tertinggal mulai dikenal oleh negara lainnya. Lalu yang ketiga yakni kegiatan mobilisasi semakin mudah. Tentunya dengan perkembangan teknologi, komunikasi, serta transportasi ini dapat menunjang masyarakat untuk melakukan mobilisasi dengan mudah. Contohnya yakni ojek online. Nah, di mana ojek online ini dapat berfungsi untuk masyarakat yang ingin melakukan mobilisasi dari daerah satu ke daerah lainnya dalam jarak yang lumayan jauh. Dengan hanya melakukan pemesanan lewat teknologi handphone, ojek online pun akan langsung mengantarkan kita ke tempat tujuan. Contoh lainnya yaitu teknologi transportasi seperti kereta api, mobil, pesawat terbang, dan lainnya, yang mana bisa memobilisasi masyarakat dari daerah satu ke daerah lainnya maupun dari negara satu ke negara lainnya dengan mudah dan cepat. Lalu yang keempat yakni kemajuan teknologi mengubah hidup yang serba cepat dan mudah. Contohnya yakni aplikasi Gojek dan GoFood. Dengan adanya aplikasi Gojek dan GoFood ini dapat mempercepat dan mempermudah pola hidup yang mana sebelumnya memakan banyak waktu yang lama. Lalu dengan adanya teknologi handphone atau media sosial, jaringan internet,
kita dipermudah untuk mengirimkan pesan elektronik melalui email, yang mana lebih mudah untuk kita pakai dan lebih cepat untuk disampaikan informasinya kepada yang dituju. Dampak negatif dari adanya globalisasi yang pertama yakni dominasi budaya asing, di mana masuknya budaya asing ke suatu negara dan mendominasi di kehidupan masyarakat membuat tatanan sosial kehidupan masyarakat mulai berubah, di mana budaya lokal akan tergerus oleh dominasi budaya asing yang dikonsumsi oleh masyarakat karena arus globalisasi yang masuk melalui kehidupan mereka seperti media sosial, tontonan mereka di TV, dan aplikasi lainnya. Yang kedua yakni nilai-nilai konsumerisme atau senang menggunakan dan mengkonsumsi barang-barang produk luar negeri ketimbang produk lokal karena berkembangnya perdagangan internasional. Tentunya dengan semakin berkembangnya perdagangan internasional dan untuk merayu masyarakat di belahan dunia dengan iklan-iklan yang disuguhkan di media sosial akan membuat masyarakat mulai beralih menyukai atau menggunakan produk-produk luar negeri yang lebih berkualitas dan mengglobal ketimbang produk-produk lokal. Yang ketiga yakni masuknya pola hidup barat yang berbeda dari kehidupan masyarakat asli. Tentunya arus globalisasi ini merupakan arus yang membawa segala informasi dari berbagai negara di belahan dunia. Masuknya berbagai informasi tersebut ke suatu negara tentunya jika dikonsumsi secara berlebihan oleh masyarakat sekitar akan mengubah pola hidup mereka menjadi lebih ke barat-baratan. Arus globalisasi tentunya berkaitan dengan sistem kapitalisme. Apa sih kapitalisme? Menurut Karl Marx, kapitalisme merupakan sistem yang mana harga barang dan juga kebijakan pasar ditentukan oleh pemilik modal. Artinya bahwa pemilik modal yang memiliki andil besar untuk menentukan keuntungan yang ingin mereka dapatkan. Nah, globalisasi ini identik dengan westernisasi atau amerikanisasi, di mana sistem ekonomi Amerika itu lebih dominan di pasar internasional, sehingga di setiap negara di belahan dunia ini merek-merek westernisasi itu produksi lebih banyak lagi untuk dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan negara di dunia. Dengan adanya sistem kapitalisme ini membuat yang kaya menjadi kaya dan yang miskin menjadi miskin. Hal tersebut menjadi fenomena yang ironis untuk perubahan sosial di masyarakat. Bukan hanya itu, sistem ekonomi di berbagai negara mengikuti sistem ekonomi global ke amerikanisasian. Sehingga setiap ada perubahan sistem ekonomi di Amerika berimbas kepada sistem ekonomi di berbagai negara di belahan dunia, terutama di Indonesia sendiri. Jika dolar Amerika semakin menaik, maka harga barang-barang produksi di Indonesia pun akan menaik pula. Hal tersebut menjadi permasalahan sistem ekonomi masyarakat di Indonesia. Yang kaya menjadi kaya dan yang miskin menjadi miskin. Solusi yang dapat saya sampaikan untuk mengatasi kemiskinan karena arus globalisasi ini yaitu dari struktur pemerintahannya, di mana pemerintahan harus lebih lagi peka terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang ada. Pemerintahan juga harus lebih banyak melakukan program-program edukatif, sosialisasi, atau ekonomi kreatif untuk membangkitkan perekonomian masyarakat menengah ke bawah untuk dapat bisa menyesuaikan dengan sistem ekonomi globalisasi atau kapitalisme yang sekarang ini sedang berjalan. Lalu dari masyarakatnya sendiri tidak monoton untuk menunggu bantuan-bantuan sosial yang dikeluarkan oleh pemerintah. Karena memang di era globalisasi ini kita dituntut untuk lebih kreatif lagi untuk dapat bisa bertahan hidup di era
globalisasi ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.